Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga saya bisa berdiri di sini menyampaikan pidato singkat saya tentang bahaya dari sampah plastik. Ada pepatah yang berbunyi tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Zainab, kelas 3E, Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sampah plastik telah menjadi salah satu masalah lingkungan yang paling mendesak. Pasalnya, peningkatan sampah plastik sekali pakai membebani kemampuan masyarakat untuk mengelolanya. Setiap tahun, sampah plastik membunuh jutaan hewan, mulai dari burung, ikan, hingga organisme laut lainnya. Dilansir dari National Geographic, bahkan hampir 700 spesies hewan termasuk yang terancam punah diketahui telah terkena dampak dari sampah plastik ini. Mikroplastik pun telah ditemukan di lebih dari 100 spesies air, termasuk ikan, udang, dan kerang yang umum dikonsumsi oleh manusia. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik telah menjadi ancaman nyata bagi makhluk hidup. Bahaya sampah plastik yang termasuk ke dalam sampah anorganik sampai saat ini masih menjadi masalah terbesar bagi lingkungan sekitar. Karena memiliki sifat yang bahannya sulit terurai. Selama masih banyak jenis produk yang menggunakan sampah plastik sebagai bahan pembuatannya, dan lain sebagainya, maka sampah plastik pastinya akan terus bertambah dan menjadi masalah yang cukup serius untuk lingkungan. Bahaya sampah plastik ini bukan hanya dirasakan oleh lingkungan, tetapi juga bisa mengganggu kesehatan pada manusia. Yang pertama, ada sampah plastik menjadi masalah global. Sejak akhir abad pada abad ke-20, produksi plastik memang sangat tinggi, mengingat berbagai kelebihan yang ditawarkan seperti harga yang terjangkau, fleksibel, dan juga memiliki daya tahan yang tinggi. Yang kedua, ada sampah plastik sebagai polutan laut. Sampah plastik yang menyerang level global juga menjadi masalah untuk laut sebagai sumber penghasilan sekaligus kehidupan. Pasalnya, sampah plastik yang tidak terjaring dan lolos dari lokasi seleksi akan mengalir ke laut. Beberapa negara berkembang menyumbang angka yang cukup tinggi dari jumlah sampah plastik yang gagal tersortir hingga akhirnya berakhir di laut. Beberapa alasan utama adalah minimnya rasa kepedulian terhadap gaya hidup yang bersih. Sampah yang berakhir di laut juga dimulai dari rasa acuh untuk membuang sampah melalui selokan, aliran sungai, atau danau yang akhirnya berakhir di laut. Volume sampah plastik yang merusak laut akan mengurangi beberapa hal seperti tercemarnya laut dan klasifikasi sampah plastik sebagai polutan tingkat tinggi. Beberapa negara seperti Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang masih berusaha menghasilkan sistem daur ulang yang efektif. Tersebarnya sampah plastik juga terbukti merusak lingkungan dengan dampak yang sangat signifikan ini. Yang ketiga, ada sampah plastik merusak ekosistem. Selain dari laut, tentu banyak hal yang dirusak dari ekosistem dunia. Tatanan hidup yang tidak teratur perlahan akan sirna sehingga tingginya proses pembuangan sampah laut. Banyak yang cukup acuh terhadap ekosistem yang bersih, seperti menjaga kebersihan lingkungan dengan hutan, laut, dan bagian lainnya. Sampah plastik memang merusak ekosistem terlihat dengan berubahnya beberapa sungai yang dipenuhi dengan limbah industri atau rumah tangga. Hewan yang biasa menghiasi laut atau danau juga perlahan hilang dengan kurangnya teraturnya cara pembuangan sampah plastik ini. Yang keempat, ada dampak plastik terhadap hewan laut. Ketika membahas ekosistem, tentu membicarakan seluruh bagian atau seisinya. Laut sendiri memiliki banyak biota atau hewan yang sangat penting dalam menjaga ekosistem tetap terjaga. Sampah plastik yang sulit terurai akan tetap mengambang dan menghiasi laut, bahkan bisa merusak bagian dasar laut seperti penumpukan sampah plastik ini. Tidak jarang ada skenario hewan yang menyalahartikan sampah plastik sebagai makanannya dan berakhir
pada rusaknya pencernaan karena memang tidak seharusnya dikonsumsi. Kasus terakhir adalah seekor paus jantan yang terdampar di pantai daerah Skotlandia dengan hasil autopsi yaitu meninggal karena mengonsumsi 100 kg sampah. Bayangkan saja teman-teman, 100 kg sampah itu sebanyak apa. Yang kelima, ada penumpukan sampah di TPA. Sampah yang tidak terurai dengan baik dengan volume yang banyak juga menghiasi berbagai tempat, termasuk tempat pembuangan akhir atau TPA. Pemerintah DKI Jakarta sendiri menggunakan beberapa alokasi tempat, bahkan harus meminjam TPA dari Kota Bekasi, yaitu TPA Bantar Gebang untuk menampung sampah yang sangat banyak. Alhasil, penumpukan ini menjadi kasus tersendiri dengan volume sampah yang terus berkembang di setiap tahunnya. Yang keenam dan sekaligus yang terakhir adalah plastik ini sulit terurai. Plastik sendiri memang sangat sulit terurai karena dari banyaknya plastik, hanya sekitar 20% yang sukses didaur ulang. Plastik sendiri dapat bertahan sangat lama di bumi, hingga 60 bahkan sampai 70 tahun lamanya. Serta plastik yang dibuat pada awal tahun 2000-an kemungkinan masih ada hingga saat ini. Tentu dengan sampah plastik yang sulit terurai ini perlu diatasi dengan beberapa hal. Salah satunya dengan cara mengurangi penyebaran sampah plastik. Dengan berbagai penjelasan yang telah disampaikan, tentunya dapat menambah kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dari bahaya sampah plastik. Jika tidak dimulai dari sekarang, lalu dimulai dari kapan lagi? Kesadaran akan melestarikan lingkungan, karena bukan hanya menyangkut untuk kehidupan saat ini, tetapi untuk keberlangsungan kehidupan yang akan datang. Saya rasa pidato yang saya sampaikan sudah cukup. Semoga semua orang yang mendengarkan pidato singkat dari saya ini dapat menjadi orang-orang yang aktif untuk menjaga dan menjadikan kebersihan lingkungan sebagai budaya bersih dimanapun kita berada, baik di Indonesia maupun dimanapun kita berada. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, dan apabila dalam penyampaian ada beberapa hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.